Ruh, apa ruh? Al-Quran. Maka malam Lailatul Qadar yang turunkan Al-Quran. Maka turunnya Al-Quran pada malam Qadar itu dikawal oleh para malaikat. Nah, ini menguatkan saja bahwa yang dimaksud ruh di sini adalah Al-Quran atau ilmu. Nah, maka kaitannya dengan ruh sebagai tenaga pembangkit atau tenaga penggerak kehidupan sosial budaya katakanlah, ya, maka tidak semua orang diberi oleh Allah, hanya orang-orang yang beriman saja, ya. Maka orang yang beriman itu memang mau tidak mau, terpaksa ataupun sukarela harus menguasai, memahami, mempelajari Al-Quran, karena Al-Quran itu ada sebagai penggerak, tenaga pembangkit kehidupan. Sehingga orang yang beriman itu gerak hidupnya apapun mestinya harus sesuai dengan Al-Quran. Contoh konkretnya saja, misalnya kita makan, minum. Kenapa kita makan minum? Apanya? Karena lapar haus? Bukan karena itu kan hanya alarm saja, ya. Lapar haus itu hanya alarm yang diberikan oleh Allah. Tapi makan minum itu kan perintah Allah. Maka orang yang beriman makan dan minum harus sesuai dengan perintah Allah, ya. Dan harus sesuai pula yang dicontohkan Rasulullah. Kulu wasrobu, misalnya, ya, makanlah dan minumlah, wala tusrifu, tapi jangan berlebih-lebihan. Maka bagi mukmin makan itu adalah ya sekedar untuk apa? Menjaga kekuatan agar bisa beribadah, dan minum sehingga jangan berlebih-lebihan makan dan minum. Contohnya itu aja, contoh berarti makan dan minum memang harus sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah, tidak berlebih-lebihan. Dikatakan ya makanlah, berhentilah makan sebelum kenyang, ya, dan makanlah jangan menunggu lapar. Kalau memang sudah waktunya makan ya makan. Ini contoh aja. Sehingga gerak hidup orang yang beriman adalah yang menggerakkan Al-Quran. Nanti dalam Al-Quran juga dikatakan wala taqulu lima yuktalu fi sabilillahi amwat. Wala taqulu, jangan kamu katakan bahwa mereka orang-orang yang mati dalam membela, menegakkan ajaran Allah itu mereka mati. Wala taqulu lima yuktalu, mereka yang terbunuh di medan peperangan, ya, jangan kamu katakan mereka itu mati. Bal ahya, sebaliknya mereka itu tetap hidup. Walakin la yas'urun, akan tetapi kan banyak yang tidak tahu, yang tidak merasakan, ya. Ini membuktikan aja bahwa sebenarnya orang yang sudah berilmu, kalau toh nanti mati di medan peperangan, Allah mengatakan wala taqulu lima yuktalu fisabilillah amwat, mereka itu mati, bukan, mereka tetap hidup. Karena kenapa tetap hidup? Karena mereka masih tetap menguasai ilmu Allah, dan ilmu Allah itulah akan dikenang. Apalagi selama hidupnya orang yang terbunuh itu juga selamanya menyampaikan ajaran-ajaran Allah. Nah, maka nanti dalam Quran surat Bani Israel, ya, nah, surat Al-Isra lah, Quran surat Bani Israel atau Al-Isra, ya, Al-Isra ini surat yang ke-17, ya, ayat 85 coba. Nah, di sana nanti orang-orang yang menentang ajaran Allah, nanti khususnya Bani Israel, ya, mereka akan mempersoalkan tentang ruh ini. Nah, demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka, ya. Wa yas'alunaka, ya.
yaitu mereka itu orang yang menentang ajaran Allah atau Bani Israel. Wayas alunaka, mereka mempersoalkan, menanyakan kepada Anda Muhammad. Wayas alunaka, nganil ruh ya, ngani ruhi ya. Mereka mempersoalkan kepadamu Muhammad apa? Ngani ruhi, tentang ruh. Mereka menanyakan padamu, mempersoalkan. Maka nanti jawabannya kata Allah, qul ya. Quli ruhu ya, min amri rabbi ya, min amri rabbi ya, min amri rabbi. Apa itu? Kata Allah, jawablah Muhammad, kul li ruhi min amri rabbi ya, bahwa ruh itu, ruh yang mana kira-kira? Min amri rabbi, itu menjadi apa? Menjadi urusan pembimbing hidup kami. Sekarang diartikan min amri rabbi, itu dari perintah Tuhanku ya. Coba ini orang-orang Bani Israel menanyakan tentang ruh yang mana kira-kira ini? Apa ruhnya apa? Bukan. Jadi orang-orang yang mau menentang ajaran Allah itu dia mempersoalkan tentang ruh dalam arti tenaga pembangkit budaya. Ditantang bagaimana konsep hidup kalian. Wayas alunaka ngani ruh, tentang ruh ini. Ruh pembangkit kehidupan budaya, bukan ruh nyawa. Maka kata Allah, kulir ruh. Muhammad jawablah, kulir ruh. Katakanlah, jawablah, aruh itu, masalah ruh itu min amri rabbi, itu memang diajarkan berdasarkan perintah pembimbing hidupku ya. Kemudian kata Allah lagi, wama utitum ya, wama utitum minal ilmi. Nah ini menjadi jelas ya. Minal ilmi illa qalilan ya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan kalian itu tidak diberikan ilmu. Ya, orang Allah tidak diberikan, tidak diajari ilmu menurut Allah itu. Illa qalila, kecuali hanya sedikit ya. Jadi orang Bani Israel itu tidak menguasai ilmu Allah. Ya ada yang menguasai, tapi illa qalila, cuma sedikit. Nah ini tentu saja ada kata-kata ruh, di sini ada kata-kata ngilmi. Nah, ya penjelasan ayatin bayinatin ya. Oleh karena itu, siapapun yang ruhnya ini kuat, nah, ilmunya kuat, kehidupannya akan sesuai dengan ajaran Allah. Tetapi orang yang tidak mempelajari, tidak menguasai ilmu Allah, Al-Quran, boleh dikatakan orang itu tidak mempunyai ruh ya. Maka ada pepatah mengatakan sebenarnya orang itu tidak punya ruh, berarti apa? Kan tidak punya tenaga pembangkit ilmu. Orang itu hidup tetapi sebenarnya dia mati. Atau orang itu seperti mayat hidup. Hidup bergerak, punya nyawa bergerak, tetapi dari sisi ilmu Allah dia sama sekali nggak punya. Maka ibaratnya mayat yang hidup ya, mayat hidup. Mayat itu adalah istilah ruh, dalam arti orang itu nggak punya ilmu ya, maka seperti mayat. Hidup karena secara biologis dia itu punya ruh tapi nyawa ya. Itu
Jadi ruh di sini nanti Al-Quran banyak sekali membicarakan masalah ruh. Ya nanti kalau ada ata, ada waha, kemudian ada kata ruh, itu mengindikasikan yang dimaksud ruh di sana adalah ruh tentang ilmu. Ya. Tetapi kalau kami jadikan, kami ciptakan, ya dari nutfah, kemudian ngalako, kemudian saya tiupkan ruh, nah itu adalah ruh dalam arti nyawa. Ya. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, dengan kita kaji tentang ruh ini, maka orang yang ruh biologisnya ya, kuat, dalam arti secara jasmani sehat, walafiat, maka harus diimbangi dengan ruh dalam arti ilmu Allah juga banyak. Itulah maka selama kita masih punya ruh biologis, mari kita imbangi ruh biologis kita ini. Kalau bagi orang-orang yang sudah berusia 40, 50, 60 kan sudah lama itu ruh kita bersemayam dalam jasmani kita. Tetapi ruh dalam arti ilmu Allah, sudahkah kita juga memasukkan, meresapkan, mempelajari ruh dari Allah ini, sehingga ruh kita itu bisa diibaratkan rangkap, punya ruh rangkap orang itu, ruh dalam arti nyawa dan ruh dalam arti ilmu. Nah ini ya saudara-saudara, jadi tentang ruh ini memang kita kalau ingin punya umur panjang, ya ruhnya dalam arti ruh kehidupan, tenaga pembangkit budaya, ya kita harus mempelajari Al-Quran. Sehingga kalau secara fisik kita itu meninggal, ya mati, ruh nyawa kita berpisah, insya Allah tetap akan dikenang kalau memang kita menguasai Al-Quran dan mau mendakwahkan, mengajak, menyebarluaskan ajaran Allah ini untuk kemaslahatan hidup manusia. Ya, saya kira demikian bahasan kita tentang ruh. Ya, akan kita sambung nanti pertemuan berikutnya, yaitu makhluk gaya yang ketiga, yaitu tentang jin. Ya, yang akan datang akan kita bahas tentang jin. Ya, untuk kali ini saya cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.